Negara sudah punya, tapi negara tidak pernah mau melakukan apa-apa. Ulang, negara sudah punya kasus strategic transfer pricing perusahaan-perusahaan asing itu, tapi negara tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena terdikte oleh investasi asing. Coba lihat orang-orang di situ. Itu bisa tertelusuri, gampang kok nelusurinya, sederhana sekali. Tadi saya berbisik sama Bang Fuad. Itu anak-anak PPATK sebenarnya kalau punya integritasnya penuh, utuh gitu ya. Habis negeri ini, kebuka semua nih. Ada dua cuma pemain di negeri ini, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Anda bisa lihat bagaimana kebijakan. Gak ada lawan Sri Mulyani, gak ada lawan bagi Luhut Binsar Panjaitan, gak ada lawan. Nah, sekarang kita masuk supaya langsung kasih ke Bang Fuad ya. Saya punya kasus banyak nih. Saya punya kasus banyak. Saya bilang sama Anda, saya punya 13 kasus perpajakan. Bukan itu yang disebut tadi sama Antoni Budiawan, ini cuma satu tentang Angin Prayitno Aji, itu cuma salah satunya. Tadi saya pegang saya pegang 3 kasus yang namanya strategic transfer pricing. Negara sudah punya, tapi negara tidak pernah mau melakukan apa-apa. Ulang, negara sudah punya kasus strategic transfer pricing perusahaan-perusahaan asing itu, tapi negara tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena terdikte oleh investasi asing. Ada datanya lengkap jelas. 3 tuh, gue punya 3 satu. Yang kedua, kasus Bahasim Asifi. Ingat kasus Bahasim Asifi? Kartini Mulyadi menyuap. Yang duitnya dimakan rayap ya? Betul sekali. Itu Anda ingat, Anda wartawan sih. Kebetulan saya. Oke, yang kedua, kasus Gayus Tambunan yang sudah sebut tadi. Gayus Tambunan ada yang mati, ingat? Lupa. Putus mata rantai, selesai. 3, 4, kasus Dana Widiatmika, gratifikasi dan TPPU. Divonis 7 tahun. Ini saya ngeruntun peristiwa dari mulai reformasi ya. Ulang, saya ngeruntun peristiwa dari reformasi hingga hari ini. Gitu ya. Berikutnya kasus yang namanya Pargono Riyadi. Lalu berikutnya Hadi. Nah, ini Bang Fuad pasti ingat nih kasusnya. Karena berkaitan sama mitranya. Kasus Hadi Purnomo. Ingat kasus Hadi Purnomo kasus apa? Take less carry forward. Yang ribut kebetulan cuma gua. Berhadapan dengan penguasa keuangan negeri ini di Indonesia. PT-UN menyatakan Hadi Purnomo tidak bersalah. Kasus besarnya 375 miliar dari tax loss carry forward BCA sebesar 5,7 triliun. BCA merasa memenuhi prosedur. Dibebaskan. Padahal di situ ada problem antara Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo. Itu kasus Hadi Purnomo. Berikutnya adalah kasus Handang Soekarno. Ya, 2016, 2021 ada 3 kasus. Angin Prayitno, Wawan Ridiawan, Alfred Simanjuntak, semuanya isinya gratifikasi suap, gratifikasi suap, gratifikasi suap. Baru muncul yang terakhir ini,
Rafael Alun Trisambodo, termasuk yang namanya tadi puluhan pegawai ASN. Bagaimana bisa begitu? Karena tadi self assessment. Self assessment itu bagian dari orang yang kemudian diikuti dengan, kalau bagi perpajakan, diikuti dengan namanya kekuasaan perpajakan melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Coba lihat. Di Ditjen Pajak itu siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Coba lihat orang-orang di situ. Itu bisa tertelusuri, gampang kok nelusurinya, sederhana sekali. Tadi saya berbisik sama Bang Fuad. Itu anak-anak PPATK sebenarnya kalau punya integritasnya penuh, utuh gitu ya. Habis negeri ini. Habis nih, kebuka semua nih. Karena tadi dunia internasional memaksa lewat automatic exchange of information untuk membuka semua transaksi dibuka, nggak mungkin enggak. Ingat kasus yang beberapa lama ada sejumlah konglomerat bawa uang tunai miliaran terus hilang kasusnya? Ingat ya? Belum lama tuh, hilang kasusnya. Berikutnya, setelah yang namanya 2021, 23, nah terakhir Bapak Ibu sekalian, ini saya ngambil data terakhir berdasarkan perhitungan saya. Sri Mulyani menyatakan tax ratio meningkat dibanding 2021 ke 2022 meningkat dari 9,11% menjadi 10,38%. Data saya lengkap, data saya dari mulai tahun 2015. Baru kali ini Sri Mulyani memperoleh tax ratio mendekati angka 2015. Baru kali ini. 2015 tax ratio itu 10,76, 2022 tax ratio itu 10,38. Menurun, tiba-tiba di 2022 naik lagi 10,38. Tapi bukan itu rumusnya. Rumusnya mari kita lihat sekarang. Kalau pernyataan tax ratio 10,38 dengan PDB 19.588 triliun, maka pendapatan perpajakan mestinya 2.033 triliun. Ulang ya. Dengan tax ratio 10,38 triliun dengan PDB 19.588,4 triliun, maka sesungguhnya tax yang mesti didapat adalah 2.033,28 triliun. Apa yang dicatat oleh Kementerian Keuangan sekarang? Yang dicatat oleh Kementerian Keuangan sekarang adalah 1.924 triliun. Berapa selisihnya? 108 triliun. Berarti ada dua kasus kita. Kasus pertama adalah selisih dari perhitungan yang wajar. Pak, saya ingin mengatakan kepada pemirsa FNN, kita ini telanjang. Dilihat oleh kekuatan OECD. Maka yang maki-maki pertama kali tax ratio buruk itu adalah OECD. Apa-apaan sih lo pertumbuhan no keren kayak gitu, tax ratio berantakan aja. Yang maki-maki pertama OECD. Baru dimaki-maki oleh IMF, baru dimaki-maki oleh Bank Dunia, baru dimaki-maki oleh Moody's Poor. Lo nggak bisa bikin apa-apa sepanjang tax ratio lo rendah. Naik sekarang Sri Mulyani. Dari situ kemudian saya mencoba berhitung nih. Nah dari perhitungan itu kelihatan nih mulai membaik. Tetapi ada langkah berikut yang mesti kita dapat. Berapa sesungguhnya jumlah uang beredar di 2022? Ini mainan ekonomi nih. Betul-betul mainan ekonomi, bukan mainan apa-apa nih. Uang beredar di 2022 jumlahnya 8.528,022 triliun. Berapa persen terhadap GDP? 43 uang beredarnya terhadap GDP tadi, 43,54. Kalau uang beredarnya sebegitu, maka sesungguhnya ketika pajaknya begini, nggak bisa terlampau rendah. Kalau begitu kasus yang pertama adalah bocor dia pada penerimaan 1924, hilang dia potensinya pada 108 berdasarkan hitung-hitungan konkret. Simpulannya apa? Simpulannya nih karena saya sebenarnya mengikuti baru kali ini saya coba ngikutin satu dialog, saya ngikutin kisi-kisi yang dibikin oleh Sriana dan Hersu. Baru kali ini saya ikutin. Benar, baru kali ini gue ikutin Hersu. Dan gue jawab loh, karena gue kebetulan punya data, gampang-gampang aja buat gue. Ada 5 kesimpulannya. Pertama, sistem politiknya busuk dan buruk. Selama sistem politiknya kayak gini, lo gak bakal pernah bisa ngebenahin. Pak, Bu, zaman yang namanya
Jaksa Agung Baharudin Lopa, saya membuat peta tentang peta kejahatan keuangan negara. Salah satunya soal pajak. Jadi sistem politiknya nggak beres. Yang kedua, sistem ekonominya memang bocor kok, asimetrik. Ketika Anda bicara sistem ekonomi politik dengan asimetrik, jangan bilang ada kejujuran dari input sampai dengan output sampai dengan multiplier effect. Gampang aja itu ngelihatnya. Ketiga, sistem hukumnya terbeli, sistem hukumnya tergadaikan. Budaya politiknya bangga korupsi dipertontonkan gitu ya. Jangan pamer dong, walaupun lo korup, kan konyol. Jadi budaya politiknya itu budaya sosialnya kayak gitu. Yang terujung yang paling akhir. Yang paling akhir. Ini bukti. Kepemimpinan itu butuh kompetensi. Kepemimpinan itu butuh kompetensi. Selama kepemimpinan itu dia mengerti apa-apa kedalaman sebuah masalah dan dia tidak pernah mengkaji kedalaman masalah itu dengan baik, maka dia dengan mudah terdikte. Saya dengar macam-macam kalau sidang kabinet, bagaimana Sri Mulyani dengan enak bermain-main dalam sidang kabinet. Karena nggak ada lawan. Ada dua cuma pemain di negeri ini. Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani. Anda bisa lihat bagaimana kebijakan. Nggak ada lawan Sri Mulyani. Nggak ada lawan bagi Luhut Binsar Panjaitan. Nggak ada lawan. Nah itu berarti berkaitan dengan sistem ekonomi dan sistem politik. Nah kalau begitu sekarang pertanyaan besarnya. Kalau kepemimpinannya kayak gini, kasus Alun Trisambodo, kasus 300 triliun, tadi kita sepakati sebagai sebuah gunung es dari Indonesia. Maka ketika kebongkar 300 triliun, gunung es ini kebongkar nggak? Halo? Enggak, dia udah jawab duluan, nggak kebongkar. Kenapa? Karena akar sistem politik dan sistem ekonominya tidak kebongkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.